Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi hari ini dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama dengan materi hari ini gugatan dan permohonan dalam peradilan agama yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi di dalam peradilan agama kita itu ada dua cara dalam permohonan, seperti yang sudah saya bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam mengajukan perkara ke pengadilan agama itu ada dua cara, yaitu permohonan dan gugatan. Ya, permohonan yang semalam saya bilang itu berarti diajukan oleh pihak suami, ya, sedangkan gugatan diajukan oleh pihak istri. Ini yang saya bilang pada minggu sebelumnya, bahwa kita akan mengupas lebih dalam lagi masalah ini, di mana peradilan agama memiliki peranan yang penting dalam masalah hukum terkait di negara ini. Nah, salah satunya menangani masalah perdata dalam agama Islam. Ya. Jadi di peradilan agama ini dikhususkan pada perkara-perkara yang beragama Islam, atau perkara-perkara yang diajukan dalam sidang peradilan agama ini diselesaikan secara hukum Islam, tidak memakai hukum umum. Hukum umum dipakai hanya sebatas jika itu belum diatur oleh peradilan agama, ya, karena ada juga beberapa yang belum diatur. Jadi di sini jika tidak ada peradilan agama justru sangat kacau dalam sistem peradilan kita di Indonesia ini. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya, memang perkara tetap bisa diselesaikan di pengadilan negeri atau pengadilan umum. Akan tetapi kan para hakim yang di pengadilan negeri itu tidak semua mengerti hukum syariah maupun hukum-hukum Islam, sehingga sangat rentan mereka dalam memutus perkara secara hukum umum yang berlaku di Indonesia, undang-undang yang umum, ya kan. Jadi kalau perkara misalnya perceraian, tentang perceraian suami istri yang beragama Islam, kalau diajukan ke pengadilan negeri, maka jatuhnya ya berdasarkan hukum yang berlaku di pengadilan negeri. Maka terjadi nanti kekacauan jika tidak adanya hukum pengadilan agama ini, ya kan? Karena dalam suatu perkara tentu ada dua pihak yang saling menggugat, serta ada yang meminta haknya atau permohonannya. Sering kita dengar dengan istilah permohonan, kan? Nah, kalau di pihak suami kita kenal dengan permohonan cerai talak. Nah, kalau yang di pihak istri yang ngajukan, si istri yang ngajukan itu gugatan perceraian namanya. Gugatan perceraian diajukan ke pengadilan agama setempat, lebih tepatnya kepada pengadilan agama di mana pernikahan itu dilangsungkan. Karena di mana pernikahan itu dilangsungkan, disitulah catatan pernikahan itu ada dan hakim bisa memprosesnya, kan? Kalaupun para pihak yang ingin bercerai sudah berpindah kota misalnya, sudah menetap cukup lama di kota yang barunya, misalnya dari Medan ke Bandung, ngajukan perceraian di kota Bandung, bisa, bukan tidak bisa, tapi memang prosesnya panjang.
karena mereka tidak punya data para pihak. Ada data para pihak, gimana mereka ingin memeriksanya, gimana catatan pernikahannya, gimana catatan anak atau keturunannya. Kan pengadilan tetap harus tahu, ya kan, mana catatan-catatannya sehingga dapat diselesaikan. Karena kalau tidak ada, ya maka tidak bisa diselesaikan, kan. Surat gugatan dan surat permohonan dibuat oleh pengacara atau kantor advokat yang ditunjuk oleh orang yang berperkara dan yang telah diberi kewenangan oleh yang bersangkutan atau orang yang berperkara. Jadi biasanya para pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan agama, pengadilan negeri bagian perdata, ke hampir semuanya, saya nggak bilang semuanya ya, tapi hampir semuanya, bisa dikatakan 75-80% memakai kuasa hukum. Jadi diserahkannya hak-hak kuasa hukum mewakilinya dalam beracara di pengadilan agama maupun pengadilan negeri dalam kasus-kasus perdata. Jadi bukan tidak mungkin kalau kita adalah melihat persidangan di pengadilan perceraian judulnya, tapi para pihak nggak ada. Nah, biasanya para pihak itu hadir di persidangan pertama, mediasi, hanya sebatas itu saya rasa. Atau ada juga kadang hakim ingin mendengar keterangan dari para pihak, maka para pihak biasanya majelis hakim meminta untuk dimajukan ke perkara, ya kan? Jadi hadirnya para pihak berdasarkan permintaan dari majelis hakim. Karena kebiasaan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri bagian perdata, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian lihat persidangan di pengadilan negeri perdata maupun pengadilan agama, itu para pihak hampir 80% itu tidak hadir, diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Nah, hanya beberapa yang memang menanganinya secara langsung, mungkin karena terbatas biaya atau segala macam, kan. Kalau tidak, biasanya kuasa hukum. Karena apa? Karena kebanyakan mereka tidak ngerti bagaimana proses persidangan di pengadilan, mulai dari pendaftaran sampai putusan. Makanya dikasihnya kepada kuasa hukum, karena biasanya kuasa hukum yang lebih mengerti proses atau prosedur dalam berperkara di pengadilan agama, kan. Jadi jangan heran nanti kalau kalian ke pengadilan, kalian lihat nggak ada perkara, para pihak datang. Para pihak datang hanya di mediasi dan permintaan hakim tentang keterangan para pihak. Selanjutnya, surat gugatan perdata dan surat permohonan diboleh. Surat gugatan dan surat permohonan ini merupakan permohonan dari pihak penggugat, ya, kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antara pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat, kan? Jadi kita sebagai para pihak mengajukan permohonan kepada majelis hakim tentang untuk menangani perkara kita, ya kan, agar perkara kita dapat diselesaikan secara hukum. Nah, banyak nih yang kalau kalian lihat di pengadilan agama, pengadilan negeri, itu banyak itu sidang-sidang di pengadilan itu, gimana sidangnya berlangsung, ya. Saya harapkan kalian memang melakukan observasi, ya.
Tapi nggak tahu saya aturan di kampus UDS ini ya untuk yang saat sekarang ini. Bentar ya. Seharusnya memang ada, karena situlah kalian nanti bisa mengerti kalau kalian misalnya menjadi advokat atau apa. Karena kalau memang kalau sampai kalian tidak observasi, kalian harus banyak-banyak lihat atau baca putusan. Kalian beli putusan secara lengkap mulai dari permohonan awal sampai akhir, supaya kalian di situ kalian bisa lihat jalannya persidangan mulai dari awal sampai akhirnya. Jadi sini gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Ya, gugatan itu diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang. Inilah kewenangan semalam kan ada juga kita bahas kewenangan pengadilan agama. Kalau kita mengajukan di mana kita menikah, atau kalau kita sudah pindah, di mana lokasi terakhir, konfirmasi dulu ke pengadilan setempat. Kalau bisa kata mereka, baru kita bisa di situ. Kalau sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Kan? Jadi kalau permohonan ini tidak ada sengketa di dalamnya, karena dia apa? Diajukan oleh pihak suami. Suami mau ngajukan apa? Ya cuman permohonan cerai talak, nggak ada yang digugat selain cerai talak, ya kan? Tapi kalau misalnya yang diajukan oleh pihak istri, pasti istri ada mengajukan gugatan lainnya, ya kan? Ada nafkah masa tunggu atau masa iddah, ada nafkah anak, misalnya punya anak, nafkah anak sampai anak usia 18 tahun atau usia dewasa, dia bisa mencari kerja sendiri. Ada nih yang bisa digugat oleh pihak apa. Tapi kalau suami yang ngajukan, apa yang mau diajukan suami? Cuman permohonan cerai talak. Bahkan kalaupun suami yang ngajukan, kebiasaan pihak istri juga ngajukan nafkah, hak anak yang macamnya, tetap diajukan, ada gugatan baliknya. Jadi di dalam hukum acara peradilan agama, penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga agar istilah penggugat 1, 2, dan 3, karena nanti ada ngeliat di putusan itu ada penggugat 1, 2, 3 dan seterusnya, tergugat 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bisa mungkin sengketa tertentu, ada misalnya akta hibah, warisan, itu ada tuh penggugat 1, 2, 3, tergugat 1, 2, 3, ada tuh. Biasanya kalau warisan itu yang masuk ke pengadilan pastinya yang keluarga-keluarga besar yang memiliki harta warisan yang besar, keluarga yang besar, banyak pihak yang terikat di harta warisan itu. Jadi dalam permohonan hanya satu pihak. Jadi kalau dia gugatan itu banyak pihak, kalau di permohonan dia hanya satu pihak, karena bukan perkara, nggak ada perkara. Kalau tadi gugatan kita ngajukan apa, nafkah anak, ada banyak pihak yang terlibat situ. Apa? Istri, anak 1, anak 2, anak 3, atau berapa anaknya.
ada nafkah istri, nafkah iddah, nafkah iddah istri. Ada nanti dalam beberapa perkara ada juga istri, kalau istrinya misalnya juga bekerja, suami ngajukan gugat permohonan cerai talak di pengadilan agama, istri bekerja. Jadi selama bekerja ini istri menghidupi dirinya dan keluarganya pakai uang istri, tidak terlalu minta ke suami. Hati-hati kalau ini terjadi, jika cerai, si istri bisa menggugatnya di pengadilan. Kan? Karena nafkah dalam rumah tangga diatur oleh ditanggung oleh pihak suami, bukan pihak istri. Makanya kalau istri sudah terlibat, baik-baiklah jangan sampai terjadi perceraian, karena pasti urusannya akan panjang. Kalau sempat dia minta balik biaya yang dikeluarkannya selama hidup, selama nikah sama kita, berapa misalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kira kalau 1 bulan dia mengeluarkan 3 juta, berarti 1 tahun 36 juta kali 10 tahun 360 juta. Nah, makanya suami-suami yang istrinya bekerja, baik-baiklah sama si istri. Jangan buat macam-macam kalau saya bilang. Dia bisa, kalau dalam pengadilan agama bisa menggugat. Kalau dia nggak makan uang suami selama dia berumah tangga, suami wajib mengembalikan uangnya itu. Berapa nafkahnya? Selama berapa tahun mereka menikah? Pergerakan mata uangnya berapa? Misalnya 5 tahun pertama 2 juta sebulan, 5 tahun kedua jadi 3 juta misalnya, selanjutnya jadi 4 juta. Pasti ada kenaikan yang dikira hakim sesuai dengan kurs mata uang dari BI. Ya, kayak saya selalu bilang, hati-hati. Jadi di sini ada pembuatan surat gugatan. Gugatan harus diajukan secara tertulis. Ingat ya. Jadi di sini dalam hukum perdata ini, hukum peradilan agama, gugatan itu harus kalian ajukan secara tertulis oleh pihak penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukannya secara lisan. Ya. Ingat ya, jadi yang mengajukan secara lisan itu hanya mereka yang buta huruf. Nah, jadi kalau yang ngerti huruf, ngerti angka, ngerti tulisan segala macam, ya kalian bikin surat gugatan. Nggak pandai nih bikin surat gugatan, gampang. Di pengadilan agama juga ada biro yang membantu mengurus pembuatan surat gugatan. Ada di pengadilan agama. Kita tinggal bilang aja apa masalahnya, ya, apa yang mau digugat, apa segala macam. Data si penggugat, data si tergugat harus dilengkapi, kan? Jadi apa nih yang harus diperlukan dalam mengajukan gugatan? Yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak terdiri dari nama lengkap, gelar. Jadi gelar akademik juga harus disertakan. Alias itu nama panggilan sehari-hari di rumah atau di lingkungan rumahnya. Nah, ada julukan. Ada juga julukan kalau di dalam rumah, mungkin ada julukannya. Dalam pengadilan agama harus lengkap juga bin atau bintinya. Ya. Umur, agama,
Umur ini biasanya dengan tempat tanggal lahir, agamanya, pekerjaan, tempat tinggalnya, ya. Karena nanti kita ngajukan gugatan ini ada surat yang harus diantarkan oleh pihak pengadilan ke pihak tergugat. Makanya kita harus kasih alamat yang lengkap, alamat kita lengkap, dan alamat tergugat lengkap. Jangan ada yang tidak dibikin alamatnya, karena kita juga dikasih pemberitahuan oleh pihak pengadilan mengenai gugatan kita. Di pihak tergugat juga dikasih pemberitahuan untuk menghadiri gugatannya. Ada juga status sebagai penggugat atau tergugat. Ini juga harus kita jelaskan nanti setelah semuanya kita buat. Di akhirnya dengan ini pihak pertama disebut sebagai pihak penggugat atau pihak kedua pihak tergugat. Nanti kalau lihat putusan mungkin paham, ya. Kalian bisa download aja putusan di situs Mahkamah Agung. Yang kedua ada posita atau position, ya. Yang tadi surat gugatan harus memuat, yang kedua itu ada posita atau position, yaitu fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, ya. Posita gugatannya, position gugatannya, itu hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat itu harus jelas. Dalam gugatan cerai harus jelas suami istri. Nah, jangan pula enggak suami istri adalah suami istri yang sah secara agama dan undang-undang dengan catatan punya buku nikah, ya, atau catatan sipil bagi yang beragama non-muslim yang ingin mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Harus ada. Kalau kawin kontrak itu tidak ada proses peradilan cerainya. Jadi orang-orang yang melakukan kawin kontrak pasti yang jadi korbannya adalah pihak perempuan, pihak istri. Karena biar kayak manapun dia nggak bisa menggugat apa-apa. Nah, memang nggak terdaftar. Ada anaknya pun 1, 2, 3 ada anaknya, dia nggak bisa menggugat nafkah anak karena anaknya tidak terdaftar sebagai bin bapaknya, ya kan? Sah secara agama, sah, anaknya sah, bisa pakai bin bapaknya, bisa. Tapi dalam negara beda, ya. Kalau kita mau buat akta anak, syaratnya kan tahu sendiri. Surat keterangan lahir, kartu keluarga, buku nikah. Kalau kita nikah di bawah tangan atau kawin kontrak, maka nggak ada buku nikah untuk mendaftarkan si anak. Nah, makanya yang nikah di bawah tangan, ya urus, daftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama. Kalau memang bayar, ya bayarlah administrasinya. Nanti kalian dinikahkan di kantor agama dan dicatat, dikeluarkan buku nikahnya. Selanjutnya ada petita dan petitum. Apa ini petita dan petitum? Petita dan petitum ini isi dari tuntutan. Dasar gugatannya, dasar tuntutannya apa? Harus dijelaskan, harus dibuat. Nah, sedangkan untuk surat permohonan tidak jauh beda dengan isinya dari surat gugatan, yaitu identitas para pihak, petita dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkaranya. Permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain itu tidak ada di permohonannya kita, ya kan? Kalau permohonan cerai talak dikabulkan, ya kita yang nanggung. Selanjutnya kelengkapan isi surat gugatan dan surat permohonan diantaranya. Yang pertama, surat permohonan
atau gugatan dibuat secara tertulis. Sekali lagi saya bilang ya, kecuali bagi yang mereka yang buta huruf, yang menyampaikannya kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim pengadilan agama, seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditujukan kepada pengadilan yang berwenang. Yang kedua, fotokopi identitas para pihak seperti KTP. Ya. Ada juga Forscot, biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan setempat. Jadi bisa nih, bagi yang miskin atau tidak mampu membayar biaya perkara, maka dapat mengajukan Forscot ke kelurahan atau kecamatan. Ada surat keterangan kematian untuk perkara waris. Jadi kalau kita menggugat waris orang tua kita yang sudah meninggal, maka kita harus melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah setempat atas nama orang tua kita. Ya kan? Harus kita serahkan. Ada juga yang kelima, surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri, surat izin atasan bagi PNS untuk perkara poligami. Yang keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya untuk perkara poligami. Selanjutnya, salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugat nafkah atau istri, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ya. Ada yang ketujuh, surat keterangan penghasilan. Ini untuk perkara poligami. Jadi poligami ini memang dipersulit di negara kita, jadi harus ada surat keterangan penghasilan. Jadi keterangan penghasilan ini udah cukup enggak untuk menghidupi 2 orang istri atau 3 orang istri? Dengan mungkin yang istri pertama sudah ada anak, ya kan? Itu harus diperkirakan oleh hakim. Jadi nggak sembarangan nih kalau masalah poligami ini. Kita ngajukan izin poligami ke pengadilan agama, maka majelis hakim itu pasti memeriksa apa sih pekerjaan si suami ini mau poligami, berapa sih penghasilan si suami ini, ya kan? Berapa sih anak dari istri pertamanya? Dengan penghasilan ini didapatkan suami, bisa nggak ngidupi istri pertama, anak-anaknya, serta istri keduanya nanti, kan? Jadi bukan, kalau biasanya sih kalau penghasilan 5 juta pun nggak akan diizinkan oleh pengadilan agama untuk poligami. Apalagi kalau sudah punya anak 2 apa 3, pasti susah. Makanya di Indonesia ini memang menurut syariah Islam, poligami itu harus dipersulit. Selanjutnya ada salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugat nafkah istri, dan lain-lain. Jadi di sini dalam mengajukan gugatan cerai, misalnya kita mengajukan buku nikah dan fotokopi buku nikah, tapi dileges di pengadilan agama, ya kan? Jadi nanti yang diajukan ke hakim itu fotokopinya, buku nikah tetap kita pegang, KTP segala macam, itu mana yang perlu dileges ya dileges.
ya kan? Selanjutnya ada salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah, iddah, gugatan tentang mut'ah. Ya. Nah, kalau pihak istri yang diceraikan suami ingin mengajukan perkara nafkah atau iddah ini masa tunggu ya. Jadi ya seperti saya udah pernah jelaskan juga minggu lalu, istri yang dicerai talak oleh pihak suami yang diputus sah oleh pihak pengadilan, maka ada masa tunggu bagi si istri ini 3 kali suci. Ya. 3 kali suci dia tidak boleh menikah lagi. Jadi dalam masa tunggunya ini 3 kali suci ini, maka tetap si suami atau mantan suami yang menafkahinya, karena dia tidak akan diizinkan untuk menikah lagi. Setuju pun calon suami barunya, pengadilan pasti tidak akan, kantor urusan agama pasti tidak akan menyetujui pernikahannya karena dalam masih masa iddah. Selanjutnya ada surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Harus ada nih surat keterangan bercerai dari kelurahan. Itu diurus dulu. Surat keterangan yang kita ajukan ke pihak kelurahan itu harus kita urus dulu. Harus ada kita lampirkan juga. Udah dapat ya poin-poin yang mau diajukan. Selanjutnya ada kita bahas kewenangan pengadilan agama tentang gugatan permohonan. Pertama, gugatan relatif perkara. Gugatan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan antara pengadilan dan dalam lingkungan yang sama, atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Misalnya antara Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Bogor. Kalau kita yang di Medan ini misalnya antara Pengadilan Agama Medan dengan Pengadilan Agama Deli Serdang. Ya kan? Kewenangan pertama, kewenangan relatif yang pada dasarnya setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan wilayah hukumnya meliputi. Yang pertama, gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Jadi bukan si penggugat. Supaya apa? Karena si penggugat yang ingin mengajukan perkara, maka si penggugat itu harus mendatangi pengadilan di tempat tergugat berada, supaya tidak ada alasan pihak tergugat, jika beda kota tidak ada alasan pihak tergugat bukan wilayah hukum saya, kan? Misal kalian tinggal di Medan, ya, yang mau kita gugat tinggal di Aceh. Kalau kalian ngajukan di Pengadilan Negeri Medan, belum tentu yang tergugatnya datang. Dia bisa alasan bukan wilayah hukum saya, dibenarkan dalam undang-undang, kan? Selanjutnya, bila tergugat lebih dari 1 orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mengikuti tempat tinggal penggugat. Ya, jadi kalau tergugatnya ada 2, 3, 4, bahkan lebih orangnya, maka gugatan itu bisa diajukan ke pihak penggugat. Ya kan? Karena apa? Karena nggak tahu nih domisili mana yang mau dipilih. Nah, kalau seperti ini memang diizinkan oleh pihak pengadilan, nanti pihak pengadilan yang memfasilitasi. Entah memang pihak tergugatnya diadakan atau diperiksa di pengadilan setempat. Selanjutnya, bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Kan? Jika pihak tergugat atau ini misalnya perkara cerai,
ya kan, ngajukan perceraian. Tapi nggak tahu nih suami sekarang berada di mana, ya kan? Jadi pihak istri bisa mengajukan ke wilayah tempat tinggal dia. Nanti pihak pengadilan yang akan menyurati ke pengadilan-pengadilan lainnya di Indonesia mengecek keberadaan pihak tergugatnya. Nah, selanjutnya bila objek perkara benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi benda tidak bergerak itu. Nah, jika gugatan misalnya masalah apa ini, hibah misalnya, sengketa hibah, nah, maka gugatan yang kita ajukan itu harus ke tempat lokasi di mana hibah itu berada, tanah hibah itu berada. Bukan pihak penggugat, bukan pihak tergugat, bukan pihak pemohon ataupun termohon, tapi di mana ada objek sengketanya, di situ diajukan. Selanjutnya ada bila suatu akta tertulis domisili pilihan, gugatan diajukan pengadilan yang domisilinya dipilih. Selanjutnya ada kewenangan relatif perkara permohonan. Jadi kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu meliputi yang pertama, izin poligami. Izin poligami diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Yang kedua, permohonan dispensasi pernikahan yang salah satu calon mempelai atau keduanya belum cukup umur. Ya, permohonan dispensasi pernikahan bagi yang belum cukup umur. Nah, misalnya ini biasanya terjadi karena ada kehamilan di luar nikah. Di anak-anak yang hamil di luar nikah ingin mendapat kejelasan terhadap anaknya, anak dalam kandungannya, maka bisa mengajukan dispensasi pernikahan untuk diadakan pernikahan di usianya yang belum cukup. Selanjutnya ada permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Nah, jadi ada ini permohonan perceraian perkawinan. Misalnya suami yang ingin melakukan perkawinan, istri tidak dimintakan persetujuan oleh pihak suami, istri tidak tahunya mungkin dari temannya atau apa. Jadi di sini dapat mengajukan pencegahan, ajukan ke pengadilan, bawa bukti-bukti, ajukan ke pencegahan, sehingga pengadilan dapat mencegah perkawinan yang akan dilaksanakan. Nah, permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat suami istri, tempat tinggal suami istri. Apa nih permohonan pembatalan perkawinan? Misal, kalau kalian pernah dengar kasus Syekh Puji yang menikah dengan anak di bawah umur, maka diajukan pembatalan perkawinan. Nah, atau banyak nih kita lihat di televisi atau berita-berita internet yang ngajukan perkawinan karena misal maaf ya, istrinya sudah tidak PW lagi. Iya, banyak. Ya kan? Tapi kalau sebelum menikah, kalau ditanya masih, katanya masih, ketahuannya di malam pertama, dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan catatan suami tidak boleh. Cuma selang satu malam satu hari gitu, Pak. Boleh itu, Pak? Boleh, tapi dengan catatan suami pun tidak mengawini si istri. Maksudnya enggak, nikah udah, tapi jangan dikawini. Maksudnya berhubungan badan.
Itu bahasa halusnya, bahasa pendidikannya gitu. Kalau ketahuan, ya udah jangan diapa-apain. Tapi kalau kita juga melakukan seperti itu, nanti si istri bisa beralasan, oh dia udah berhubungan juga kok Pak Hakim dengan saya, katanya. Udah. Kenapa dia mau berhubungan sama saya kalau saya udah nggak gadis lagi, katanya. Kan harus hati-hati. Jadi pembatalan perkawinannya bisa seperti itu. Tapi memang unsur-unsurnya harus pas. Jangan pula udah kita berhubungan, ketahuan nggak apa, kita ajukan, ya sama aja ditolak juga sama majelis hakim. Hanya pengadilan agama menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pertama perkawinan, meliputi izin beristri lebih dari satu. Yang kedua, izin melangsungkan pernikahan bagi yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Jadi kalau dalam garis lurus itu ada perbedaan pendapat, maka diserahkan ke pengadilan. Ada dispensasi perkawin. Tadi sudah saya jelaskan dispensasi perkawinan. Ada pencegahan perkawinan juga sudah saya jelaskan. Ada penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Jadi pegawai pencatat nikah juga bisa menolak perkawinan. Kenapa? Misalnya dalam pengajuan perkawinan dilihat database-nya antara calon suami calon istri, didapati sudah ada pernikahan sebelumnya yang belum diselesaikan secara hukum. Maka pihak KUA pasti akan memanggil para pihak untuk meminta keterangan. Ini sebelumnya sudah terjadi perkawinan. Apa sudah selesai? Kalau katanya sudah selesai, mana surat perpisahannya, surat perceraiannya dari pengadilan? Nah, kalau tidak ada, maka pegawai pencatat pernikahan bisa menolak pendaftaran pernikahan mereka. Selanjutnya ada pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan ini seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau pembatalan perkawinan yang lebih kepada modal kawinnya ada kebohongan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya kan, yang perempuan tidak PW lagi, yang laki-laki mengaku bujangan, tapi ternyata sudah punya istri dan anak, itu bisa. Nah, ada juga gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. Jadi kalau misalnya suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, istri bisa mengajukan gugatan. Ya, hati-hati kalau istrinya dapat orang-orang hukum, mereka pasti cerdas, mereka mengajukan gugatan. Dan ini ada perceraian karena talak dan gugatan perceraian. Ini udah saya jelaskan, talak itu oleh pihak suami, gugatan perceraian oleh pihak istri. Ada penyelesaian harta bersama. Jadi setelah menikah itu harta yang ada di dalam perkawinan itu diselesaikan. Dikeluarkan dulu harta bawaan istri. Jadi penyelesaian harta bersama itu harus dikeluarkan, harta istri harus dikeluarkan dulu. Harta bawaannya mungkin warisan dari orang tua si istri, itu harus dikeluarkan. Warisan atau apa yang didapat dari orang tuanya, bukan dari suaminya, itu harus dipisahkan. Hasil dia bekerja, kalau nggak ada perjanjian, kalau
si istri bekerja, suami bekerja, nggak ada perjanjian ini, gaji si istri dibuat untuk nafkah bersama, nggak ada perjanjian. Maka kalau si istri menyimpan gajinya dan menggunakan gaji dari suami untuk kehidupan sehari-hari, gajinya dijadikannya investasi mungkin untuk anaknya niatnya, dalam hal nanti terjadi perceraian, maka uang yang disimpan istri ini tidak bisa digugat, karena ini hak dia yang bekerja. Disinilah diselesaikan harta bersamanya. Ada penguasaan anak atau hadonah. Anak setelah perceraian kemana, ya kan? Harus jelas. Biasanya kalau di bawah umur, di bawah 2 tahun masih ASI ikut ibu. Tapi kalau anak yang sudah ngerti, sudah bisa memutuskan, ya, dia bisa memutuskan mau ikut ayahnya atau ibunya. Selanjutnya, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak dapat memenuhi. Misal, suaminya tidak bekerja, pengangguran, ya kan? Tidak bekerja, pengangguran, maka dalam hal ini hakim bisa memutuskan. Sedangkan ini istrinya bekerja, ada penghasilan, suaminya tidak, maka hakim dapat memutuskan melepaskan hak nafkah suami kepada anak dan istrinya, sampai, bukan selamanya ya, sampai dia memperoleh penghasilan. Ya, bukan dia selamanya bebas. Kalau dia udah mulai bekerja, udah mendapatkan penghasilan yang stabil, bisa memberi nafkah kepada anaknya, maka dia wajib memberi nafkah anaknya. Selanjutnya ada putusan tentang sah tidaknya seorang anak, ya kan? Ini masalah apa? Anak yang kawin di luar nikah. Jadi kalau dalam membuat aktanya itu harus nasab ibunya, tidak boleh ayahnya, walaupun memang itu ayah kandungnya. Tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anak hasil hubungan di luar nikah. Maka hati-hati, jangan sampai kalian memasang nama kalian sebagai ayah kepada anak yang dihasilkan di luar nikah, karena itu nasabnya ke ibu. Jadi kalaupun nanti anaknya perempuan, walaupun kalian udah menikah ya, tapi anak ini hasil di luar nikah. Jadi kalau nanti anaknya perempuan, yang berhak menikahkan adalah laki-laki atau wali dari pihak perempuan. Ayahnya tidak berhak untuk menikahkannya, ya, tidak berhak. Tetap harus dari pihak ibunya. Misal bapak ibunya, berarti kakek si anak. Ada abang ibunya, omnya, atau adik ibunya, atau yang lainnya yang berhubungan darah langsung ke si ibu. Dan juga putusan pencabutan kekuasaan orang tua. Ya, ini biasanya diajukan oleh pihak suaminya atau istrinya untuk mencabut kekuasaan orang tua karena mungkin anaknya dilalaikan, atau mungkin orang tua yang menjaga anak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, itu bisa dicabut kekuasaannya. Ada juga perwalian. Perwalian ini misalnya anak yatim piatu, ya, ada anak yatim piatu
walinya siapa. Anak ini masih di bawah umur, masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ayah ibunya meninggal. Ini walinya ke siapa? Siapa yang berhak memelihara ini anak? Diambil ke keluarga ayahnya. Ya, walinya langsung ke keluarga ayahnya. Ini anak yang sah ya, ke ayahnya ya, balik dia ke ayahnya. Bisa omnya, pamannya, kakeknya, segala macam. Pokoknya dari pihak ayahnya. Kalau memang pihak ayahnya tidak mau menanggungnya, ke pihak ibunya. Nah, harus ada wali yang menanggung jawab ini anak. Jika dua-duanya tidak mau, ya jalan terakhir dimasukkan ke panti asuhan. Selanjutnya ada di pengadilan agama ini tentang masalah penetapan asal usul anak. Nah, ya, kalau anak ini biasa mungkin diragukan tentang status hukumnya, akan bisa diajukan. Nanti akan diteliti itu, akan diperiksa DNA-nya kemana, surat-suratnya di mana, surat lahirnya segala macam. Itu kan harus ada. Ini ada putusan untuk memberikan penolakan keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Kan? Ada putusan untuk memberikan penolakan keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Ini nanti perkawinan campuran kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ada itu bab khususnya perkawinan campuran. Selanjutnya ada pernyataan sah tidaknya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya. Ini untuk orang-orang yang terdahulu yang di bawah tahun 74. Perkawinannya dilaksanakan sebelum tahun 74. Mungkin tahun 73, 72, 70, 60-an. Gimana statusnya? Itu harus dipersamakan, harus didaftarkan, dilihat kesesuaiannya dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 174. Karena di pengadilan agama ini juga ada menangani masalah warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Ya, kewenangan mengadili sengketa hak milik antar orang Islam dengan non-Muslim. Ada juga nih penanganannya, ya kan? Jadi apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Bila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang Islam dan non-Muslim, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara. Ya, jadi kalau perkara yang antara Islam dan Muslim, selain di pengadilan umum, peradilan umum, dapat ke pengadilan agamanya. Selanjutnya pihak-pihak dalam berperkara. Ada pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan. Ada pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri, tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Dan pihak yang mempunyai kepentingan langsung adalah yang berkaitan langsung dengan perkara yang diajukan. Selanjutnya pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan. Nah, misalnya advokatnya atau segala macamnya. Dalam menentukan para pihak yang berperkara harus hati-hati. Pihak kedua sebagai tergugat harus benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan.
Kan? Ya, pihak kedua sebagai tergugat harus benar-benar mempunyai hubungan hukum. Ada keterkaitan dia dengan perkara. Selanjutnya ada gugatan yang diajukan terhadap gugatan yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat akan mengakibatkan cacat formil karena error in personal atau gugatan salah alamat atau orang yang keliru, yang digugat keliru sehingga mengakibatkan gugatan tidak diterima dan berakibat pula hilangnya biaya, waktu, dan tenaga. Kan, makanya hati-hati dalam mengajukan gugatan ke pengadilan agama, negeri, pengadilan manapun. Pihak tergugatnya harap memang benar-benar ada keterkaitannya dengan dengan perkara yang kita ajukan. Jika tidak, kita hanya buang-buang waktu dan biaya. Tenaga pun kita sudah keluar, tapi perkaranya tidak dapat diproses. Kan? Selanjutnya ada kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan sebelum sidang atau waktu sidang sedang berjalan. Karena ya, kuasa dapat dilakukan sebelum atau pada saat sidang berjalan. Pemberian kuasa secara lisan harus dinyatakan di depan persidangan. Ya, harus dinyatakan di depan hakim dan dicatat di dalam berita acara sidang, dicatat oleh panitera. Pemberian kuasa secara tertulis dilakukan dalam surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan khusus mewakili pihak yang berperkara untuk mewakili di persidangan. Khusus perkara itu. Orang yang dapat mewakili atau menjadi kuasa dalam persidangan adalah advokat atau yang mempunyai izin khusus untuk beracara di persidangan. Misal, orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak disertai surat dari lurah yang bersangkutan. Prosedur gugatan, pendaftaran gugatan dan permohonan. Gugatan atau permohonan didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan selanjutnya membayar pajak biaya perkara dalam hukum acara peradilan agama mengenai perkara perkawinan. Biaya perkaranya dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara antara lain: 1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai. 2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah. 3. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan. 4. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Ini harus ditanggung oleh pemohon. Panjar biaya perkara dibayar saat mendaftarkan perkara. Besarnya biaya perkara berdasarkan penaksiran oleh petugas kepaniteraan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama dan hasilnya akan dituangkan dalam SKUM. Isi dan ciri-ciri permohonan. Sedikit lagi ya. Pertama, dalam pembuatan permohonan pada dasarnya memuat identitas pemohon, uraian kejadian atau posita, permohonan atau petitum. Kan? Jadi nanti ada di atas identitas pemohonnya, baru uraian kejadian. Kenapa perkara ini diajukan? Awal mulai gimana? Terjadi pertikaian, perselisihan, pertengkaran, segala macam harus dijelaskan saat detail-detailnya. Nggak bisa nggak kita jelaskan. Itu harus karena ketentuan undang-undang. Selanjutnya, permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ciri dari volunteer ini di antaranya masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak. Permasalahan yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Inilah jadi
Putusan itu volunteer, yang merupakan kepentingan sepihak dari pemohon. Tidak ada sengketa di dalamnya. Isi dan ciri-ciri gugatan. Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal identitas para pihak. Sudah saya jelaskan tadi, nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan. Uraian kejadian, posita gugatan. Permohonan, petitum. Ya kan? Apa yang kita mohon? Tadi yang uraian kejadian sudah saya jelaskan kan. Permohonan, apa yang kita mohonkan? Dari kejadian yang sudah terjadi, apa yang dimohonkan? Misalnya, dari kejadian yang sudah saya jelaskan di atas, maka saya mohon kepada hakim dapat menjatuhkan gugatan cerai terhadap perkawinan saya. Dan ya, ada ciri-ciri gugatan di antara lain ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat. Jadi gugatan ini harus ada para pihaknya, pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa di antara para pihak. Ada sengketa, kalau nggak ada sengketa nggak bisa diajukan. Ya, harus ada masalahnya dulu. Tata cara pengajuan gugatan dan permohonan. Yang pertama, tahapan persiapan. Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang berperkara. Siapa ini? Yaitu orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam perkara ini. Yang kedua, kuasa. Itu pihak yang berperkara di pengadilan dapat menghadapi atau menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau mewakili kepada orang lain yang menghadiri persidangan di pengadilan, seperti advokat yang saya bilang tadi. Selanjutnya ada kewenangan mengadili, kewenangan relatif dan kewenangan absolut, serta diperhatikan sebelum membuat permohonan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan. Itu harus dilihat semuanya. Selanjutnya ada tahap pembuatan permohonan atau gugatan. Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis diatur dalam pasal 18 HIR. Namun para pihak tidak bisa membaca atau buta huruf. Permohonan atau gugatan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan gugatan, kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak, kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan agama yang ditunjuk berdasarkan pasal 120 HIR. Tahap pendaftaran permohonan gugatan. Setelah permohonan atau gugatan dibuat kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan membayar biaya panjar perkara. Dengan membayar biaya panjar perkara, maka penggugat dan pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang. Ya, perkara yang telah terdaftar di pengadilan agama oleh panitera disampaikan kepada ketua pengadilan agama untuk menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut dengan penetapan majelis hakim atau PMH. Dan ada sita jaminan. Ini kalau masalah harta gonogini harus ada sita jaminan. Permohonan sita jaminan dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan. Jadi kalau ingin mengajukan gugatan harta bersama, harta gonogini, bisa ajukan sita jaminan. Apa guna sita jaminan ini? Kalau barang-barang tidak bergerak, tidak bisa dipindah tangankan. Seperti rumah, mobil, motor. Kalau kita majukan ke persidangan, sita jaminannya itu tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa dijual, gadai, dan segala macam. Ada permohonan sita jaminan dapat diajukan tersendiri, asalkan didahului oleh adanya gugatan pokok sebagai landasannya. Harus ada gugatan awalnya. Dan ada permohonan sita jaminan dapat diajukan selama proses persidangan berlangsung pada semua tingkat peradilan. Kan? Inilah masalah
sita jaminan yang dapat diajukan dalam masalah gugatan dan permohonan dalam hukum acara peradilan agama. Ya, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mohon maaf ini agak lama karena tadi kita terpotong ajan juga ya. Nah, saya rasa hanya sekian. Ada pertanyaan untuk Fahmi? Ini teman-temannya pada kemana? Kok selalu Fahmi aja yang hadir? Ini di absen ada 7 orang.